Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia SMP kelas 8 bersama Bu Ina. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur teks berita. Materi yang diajarkan untuk kelas 8 dengan kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Sebelum masuk ke materi, kita akan mengenal apa itu teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi peristiwa yang terjadi di dunia dan disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media yang lainnya. Sebuah berita harus dapat dipertanggungjawabkan. Kebenarannya, aktual, informatif, dan objektif. Kualitas berita yang baik harus memenuhi kriteria unsur-unsur teks berita, yaitu 5W1H. 5W1H adalah singkatan dari what, who, when, where, why, how. Lalu, apa maksud dari 5W1H? Di video ini, Ibu akan membahas satu persatu secara rinci. Unsur berita yang pertama adalah what atau apa. Unsur ini menjelaskan mengenai apa peristiwa yang terjadi yang diberitakan. Peristiwa yang diberitakan pun harus sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi. Tidak boleh ditambahkan opini ataupun pendapat. Contohnya, topik sebuah berita yaitu topik mengenai banjir menggenangi 5 distrik dan menewaskan 16 orang. Selanjutnya ada unsur who atau siapa. Unsur ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Orang-orang atau pihak yang terlibat dalam berita harus diinformasikan yang benar agar lebih jelas dan berita dapat dipahami. Contohnya yang terlibat dalam sebuah peristiwa yaitu warga di 5 distrik negara bagian Maharashtra. Berikutnya ada unsur when atau kapan. Unsur ini menjelaskan waktu terjadinya peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Waktu terjadinya peristiwa harus dijelaskan secara jelas sehingga berita mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, waktu terjadinya peristiwa tersebut Kamis 8 Agustus 2019. Unsur berita selanjutnya adalah where atau di mana. Unsur ini menjelaskan tempat terjadinya peristiwa di dalam berita tersebut. Hal ini penting agar pemirsa tahu lokasi terjadinya peristiwa dan tidak salah dalam memastikan informasi yang diberikan. Contohnya, tempat kejadian berita tersebut adalah 5 distrik di negara bagian Maharashtra, India Barat. Selain itu, ada juga unsur why atau mengapa. Unsur ini menjelaskan alasan kenapa peristiwa di dalam berita itu bisa terjadi. Selain itu, dibahas juga latar belakang dan alasan-alasan yang membuat peristiwa itu bisa terjadi, sehingga pemirsa bisa tahu informasi yang lebih detail. Contohnya, penyebab peristiwa tersebut adalah karena sungai meluap akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh.
Unsur-unsur berita yang terakhir adalah how atau bagaimana. Unsur ini menjelaskan mengenai proses atau kronologis peristiwa di dalam berita. Artinya, diinformasikan juga runtutan-runtutan kejadian dalam berita serta detail-detail lain dalam peristiwa sehingga informasi bisa tersaji dengan utuh dan lengkap. Contohnya adalah kronologis peristiwa tersebut adalah hujan lebat dan banjir mengakibatkan 16 orang tewas dan 140.000 orang mengungsi akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Setelah menyimak penjelasan tadi, apakah antum sudah paham? Insya Allah, nanti ibu akan mengirimkan sebuah video di Classroom. Tunggu ya, jangan sampai ketinggalan. Alhamdulillah, cukup sampai di sini pembahasan tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Insya Allah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menyimpulkan isi teks berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.